Nama saya Sartika, NIM G1A118084, mahasiswa kedokteran Universitas Jambi angkatan 2018. Asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2, yaitu dengan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2 seperti ibu merasa ada dorongan kuat atau ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, kemudian perineum tampak menonjol serta vulva dan sphincter ani terbuka. Menyiapkan pertolongan pertama, pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Kemudian pakai celemek dan lepaskan serta simpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang telah dikeringkan. Sepatu boots, apron, penutup kepala, kacamata, oksitosin, klorin, setengah kuser, gunting episiotomi, penjepit, gunting, siruris, klem, spet, dan juga handscoon. Pakai sarung tangan DTT. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Langkah selanjutnya, membersihkan vulva dan perineum dengan hati-hati dari belakang ke depan menggunakan kain kasa yang sudah dibasahi. Lakukan periksa dalam untuk memastikan kelengkapan. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik dalam larutan 0,5%. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa denyut jantung dalam batas normal. Dari hasil pemeriksaan, denyut jantung janin normal. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses melahirkan. Beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam keadaan baik, serta bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginan. Kemudian minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Kemudian laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Jika belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian, letakkan kain bersih sepertiga bagian bawah bokong ibu. Buka tutup partusat. Pakai sarung tangan DTT. Persiapan pertolongan kelahiran. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering, serta tangan lainnya menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Periksa kemungkinan adanya tali pusat yang melilit leher.
Nah, jika tali pusat melilit leher secara longgar, dapat kita lepaskan pada bagian atas kepala. Namun jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat lalu potong di antara dua klem tersebut. Tunggu kepala bayi melakukan putaran vaksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran vaksi luar, pegang secara bivaretal, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di arkus pubis. Kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke arah bawah untuk kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, telusuri bagian atas berlanjut ke arah punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki dengan telunjuk di antara kaki, kemudian pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Penanganan bayi baru lahir, yaitu lakukan penilaian bayi baru lahir sebagai sebelum bayi lahir, apakah kehamilan cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekanium atau warna kehijauan? Segera setelah bayi lahir, apakah bayi menangis atau bernafas atau tidak mengap-ngap? Kemudian lihat apakah tonus otot bayi atau bayi bergerak aktif. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, tubuh bagian lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan menggunakan handuk atau kain kering yang telah kering di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bayi dalam uterus. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Bu, maaf, kita akan lakukan penyuntikan pada bagian paha ibu. Dalam waktu 1 menit setelah melahirkan, kita suntikan oksitosin sebanyak 10 unit pada paha. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit. Kemudian lakukan pengguntingan pada tali pusat yang telah dijepit 2 klem. Lakukan pengguntingan. Kemudian jepit tali pusat dengan penjepit steril yang telah disediakan. Setelah itu kita potong. Kita lepaskan klem dari tali pusat. Kemudian kita sisihkan dengan wadah yang telah disediakan. Kemudian kita akan meletakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Kulit bayi kontak dengan kulit ibu. Kemudian kita luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel pada dada atau perut ibu. Usahakan kepala bayi di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Kemudian selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi kepala pada bayi. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Sebelumnya kita harus menjelaskan prosedur kala 3 aktif dan resiko yang mungkin akan timbul. Kemudian pindahkan klem dengan cara kita menelusuri tali pusat.
hingga sampai jarak 10 atau 5 sampai 10 dari vulva. Kemudian, letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi simfisis atas untuk mendeteksi, tangan lain untuk mengangkat tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang. Jika plasenta telah lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu untuk meneran sambil penolong menarik tali pusat ke arah sejajar lantai, kemudian mengikuti poros jalan lahir. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar selaput ketuban. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massage. Letakkan telapak tangan di pundus, lakukan massage dengan gerakan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi. Kemudian periksa kedua sisi plasenta pada bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian masukkan plasenta ke dalam kantong plastik yang telah disediakan khusus. Kemudian, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Melakukan prosedur pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pervaginam. Lalu lakukan inisiasi menyusui dini dan biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Lakukan pemeriksaan fisik BBL. Selanjutnya, setelah 1 jam pemberian vitamin K, beri imunisasi hepatitis di paha kanan. Letakkan kembali bayi pada dada ibu. Jika bayi belum menyusui di dalam 1 jam pertama dan biarkan bayi sampai berhasil menyusui. Evaluasi dan estimasi jumlah darah. Selanjutnya, periksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Selain itu, memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap 2 jam pertama pasca persalinan dan melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Kemudian, pantau tanda-tanda bahaya pada bayi selama 15 menit. Pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik, yaitu 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal dengan rentang 36,5-37,5 derajat. Jika terdapat napas cepat atau retraksi dinding dada bawah yang berat, sulit bernafas, merintih, dan lakukan rujukan. Sudah. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi, yaitu selama 10 menit. Kemudian cuci peralatan, bilas peralatan setelah dekontaminasi. Kemudian buang bahan-bahan yang telah terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban lendir dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang kering dan bersih. Selanjutnya,
Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu membersihkan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin, celupkan sarung tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Melengkapi patograf dan mencatat prosedur yang telah dikerjakan di catatan medik. Menjelaskan seluruh prosedur yang telah dilakukan pada pasien dan keluarga, kemudian persalinan normal selesai.